Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan atau jelaskan yaitu tentang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Pemberhentian hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pada pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu ketentuan pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak, milik orang perserorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Alasan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, atas dasar undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang harus diberhentikan dari suatu perusahaan, misalnya karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seseorang karyawan baik secara terhormat maupun dipecat. Biasanya disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, perilaku dan disiplinnya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik antar dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Adapun pasal 158 Undang-Undang Perburuhan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan dapat melakukan PHK bila karyawan atau buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Perbuatan asusila atau penjudian di lingkungan kerja. Yang keempat, keinginan karyawan pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik, untuk melanjutkan pendidikan lagi, berwira swasta. Pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, antara lain cuti yang belum diambil atau belum gugur biaya atau ongkos pulang karyawan atau keluarganya ke tempat di mana dia diterima bekerja, penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon. Adapun alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama itu pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Misalnya usia 55 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Selanjutnya, kontrak kerja. Berakhirnya kontrak akan dilepaskan atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Selanjutnya yaitu kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Selanjutnya, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarganya sesuai peraturan yang ada. Selanjutnya, perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sedangkan karyawan yang dilepas atau PHK harus mendapat pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. PHK adalah suatu kondisi tidak bekerjanya lagi karyawan tersebut pada perusahaan karena hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan terputus atau tidak diperpanjang lagi. Ketentuan mengenai PHK meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang tidak berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun dampak PHK bagi perusahaan, yang pertama, terhentinya produksi sementara. Yang kedua, harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Yang ketiga, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Yang keempat, memerlukan biaya yang besar untuk merekrut lagi. Bagi karyawan, yang pertama, timbulnya situasi yang tidak enak karena harus menganggur. Yang kedua, terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja. Yang ketiga, berkurangnya rasa harga diri. Yang keempat, hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga. Yang kelima, harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Adapun sebab-sebab PHK. Yang pertama, PHK atas dasar permintaan sendiri. Yang pertama itu masalah keluarga, tidak dapat mengembangkan karir, lingkungan kerja yang kurang nyaman, masalah kesehatan, perlakuan yang kurang adil, tingkat kompensasi yang rendah, dan pekerjaan tidak cocok dengan minat dan bakatnya. Mungkin itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.